Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita bersekutu bersama-sama menaikkan doa-doa kita dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Kita memulai persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan lagu pujian kita. Mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami jalani di hari ini. Kiranya banyak hal yang menjadi baik untuk kami jalani, untuk kami alami bersama dengan Engkau. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, peneguhan, bimbingan bagi kami melalui firman-Mu yang bagaikan pelita yang menyinari langkah kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Yosua 24. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 17. Yosua 24 ayat 14 sampai 17. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh GKI dan juga beberapa gereja-gereja lain, Oktober menjadi
kesempatan untuk melakukan kegiatan bulan keluarga. Dan di hari ini, bulan Oktober akan berakhir. Maka berbagai kegiatan-kegiatan bulan keluarga yang dilaksanakan di Oktober pun telah kita lalui. Ada jemaat-jemaat atau panitia-panitia kegiatan GKI yang telah melakukan berbagai kegiatan seputar keluarga. Aktivitas-aktivitas kebersamaan, permainan-permainan atau lomba-lomba antar keluarga telah dijalankan. Pembinaan maupun pertemuan-pertemuan, seminar-seminar tentang keluarga juga sudah dilakukan. Tema-tema ibadah yang berbicara tentang keluarga pun telah dilalui. Dan kehidupan kemudian terus berjalan. Lalu apakah ketika rangkaian kegiatan di bulan keluarga di Oktober telah selesai, maka menjadi selesai juga kehidupan dan perenungan kita mengenai keluarga? Tentu saja tidak. Karena perjalanan kehidupan kita bersama keluarga akan kita teruskan. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, menutup bulan Oktober ini kita mau menghayati dalam persekutuan doa pagi kita mengenai seisi rumah beribadah kepada Tuhan. Seperti yang menjadi ungkapan dari Yosua di akhir hidupnya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Pembacaan Alkitab kita dari dalam Yosua 24 adalah pasal terakhir dari kitab Yosua, di mana di dalam pasal 24 ini melanjutkan pasalnya yang ke-23, Yosua memberikan nasihat, petua maupun pengingat kepada bangsa Israel di hari tua Yosua. Yosua tahu bahwa tak selama-lamanya dia akan memimpin bangsa Israel. Maka pada saat itu di Sikem, Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel setelah sebelumnya Yosua di dalam pasal 23 memberikan wejangan-wejangan peringatan-peringatan pengingat kepada para pemimpin suku-suku Israel. Di pasal 24 kita mendapati kisah tentang Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel, lalu kemudian Yosua kembali mendeklarasikan sebuah perjanjian keselamatan yang Allah nyatakan, di mana Yosua mengatakan kepada bangsa itu, pilihlah kepada siapa engkau hendak beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang Yosua alami dan yakini, percayai adalah Tuhan yang telah memimpin perjalanan kehidupan Yosua dan keluarga, tetapi juga Yosua dan keluarga serta seluruh bangsa Israel. Yosua telah melihat betapa perjuangan dari sejak zaman Musa di padang gurun sampai kemudian mereka tiba di negeri perjanjian. Yosua telah melihat, mengalami, dan bahkan merasakan berbagai perjalanan dan pergumulan kehidupan yang ada di padang gurun sampai tiba di negeri perjanjian di mana Yosua memimpin bangsa itu masuk. Dan Yosua meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Karena itu Yosua kemudian memberikan waktu dan kesempatan kepada bangsa Israel juga untuk menyatakan kembali janji mereka, tekad mereka untuk mengikut Tuhan. Yang mana pertanyaan dari Yosua kemudian disambut dengan sebuah ungkapan bersama dari bangsa itu yang menjawab dalam ayatnya yang ke-16. Sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Bangsa itu menyatakan sebuah komitmen tidak akan meninggalkan Tuhan, bahwa mereka akan tetap mengikuti Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang telah menuntun bangsa itu berjalan untuk memiliki keselamatan sampai kemudian keluar dari Mesir dan tiba di tanah perjanjian.
Tuhan itu adalah Tuhan yang telah melindungi dalam sepanjang perjalanan. Tuhan yang telah membuat mereka tiba dengan selamat. Ibu bapak saudara-saudari, apa yang kita lihat dari kisah singkat di bagian akhir kitab Yosua ini adalah sebuah komitmen yang kembali dikuatkan dan diteguhkan untuk mengikut Tuhan. Sebuah komitmen yang menjadi pegangan untuk perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Sehingga bagi Yosua sebagai seorang pemimpin di masa tuanya meyakini bahwa umat yang akan dia tinggalkan adalah umat yang memang kokoh dan teguh, terus akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan juga bagi Yosua hal itu menjadi sebuah pengingat dan penguat dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, bahwa keluarga Yosua akan terus menjadi keluarga yang percaya kepada Tuhan. Bagi umat Israel, maka kesempatan perjanjian kembali tekad itu menjadi sebuah pegangan bagi mereka untuk memasuki kehidupan ke depan. Dan bagaimana mereka melihat sebuah komitmen dan juga keteladanan yang Yosua dan keluarganya telah perlihatkan. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, momen atau kesempatan untuk kembali menguatkan iman percaya, khususnya iman percaya di dalam keluarga, adalah momen dan kesempatan yang perlu untuk dilakukan. Ketika kita mengingat semua perjalanan hidup bersama Tuhan yang telah kita lewati, dan merasakan bahwa pimpinan, bimbingan, dan bahkan jawaban dari doa-doa itu ada dan nyata, serta kemudian meyakinkan dan membawa diri kita, menaruh pengharapan kita ke depan untuk terus ada bersama dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ibu bapak saudara-saudari, di dalam kesempatan di sebuah rapat di gereja di GKI Gading Indah, saya berbicara dengan seorang seksi konsumsi yang kemudian bicara tentang ayo makan bu, ini minum dan sebagainya. Lalu kami berbicara tentang enaknya nih minum kopi nih, kopi kenangan. Wah, ibu bapak saudara-saudari mungkin tahu merek kopi itu gitu ya. Kopi kenangan itu ada dan terkenal di mana-mana. Lalu secara bercanda saya bilang begini, kopi kenangan melulu, kita maunya carinya kopi masa depan dong gitu ya. Waktu mengucapkan itu saya mengucapkan dengan bercanda. Tetapi kemudian ucapan yang saya katakan itu membuat saya akhirnya jadi berpikir sendiri ibu bapak saudara-saudari. Bahwa ya kadang-kadang memang dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang terjebak di masa lalu. Mengingat hal-hal yang ada di masa lalu kita, baik itu semua keberhasilan maupun kegagalan, semua kegembiraan maupun kesedihan, pengalaman-pengalaman, dan sayangnya seringkali luka-luka di masa lalu yang kemudian masih kita simpan menjadi kenangan kita. Namun hidup bukan hanya sekedar mengingat dan mengenang apa yang ada di masa lalu. Sebaik apapun hidup di masa lalu, kita akan terus berjalan dan memasuki masa depan. Karena itu, menjadi sebuah hal yang penting bagi kita untuk terus memasuki masa depan kita, masa depan yang panjang maupun masa depan hari esok atau minggu depan, bulan depan, tahun depan yang akan Tuhan terus percayakan kepada kita. Menjadi sebuah hal yang penting bagaimana kita memiliki sebuah komitmen, keyakinan, keteguhan, bahkan memulai hari esok sebagai masa depan kita dengan keyakinan pada Tuhan. Dan bukan hanya tentang kita secara pribadi yang meyakini bahwa Tuhan itu ada di masa lalu kita, namun bahwa kita dan keluarga kita hendak bersatu di dalam doa, pengharapan, dan iman. Bahwa di dalam kehidupan kita di masa depan, dalam hidup kita di hari esok, kita mau berjanji terus beribadah, percaya, dan berserah kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita ke depan
akan menjadi kehidupan yang lebih pasti untuk kita jalani. Kapankah terakhir kali ibu bapak saudara-saudari menyatakan keinginan, tekad, komitmen untuk terus percaya dan beribadah kepada Tuhan? Oh ya, mungkin kita bisa berpikir atau menjawab, oh setiap minggu dalam pengakuan iman rasuli kita juga mengucapkan pengakuan iman kita. Ya betul. Namun bagaimana dengan kehidupan kita sebagai pribadi? Kapankah terakhir kita melihat ke masa lalu dan bersyukur, dan kemudian menyiapkan masa depan kita, memandang masa depan kita, memikirkan masa depan kita dan keluarga kita, dengan yakin dan percaya bahwa segalanya ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita ke depan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau rencanakan. Namun, ketika kita meyakini dan menghayati bahwa kita menjalani semua bersama Tuhan, maka biarlah kita memandang hari esok dengan sebuah tekad, komitmen, dan penyerahan diri untuk terus percaya dan beribadah kepada Tuhan. Semoga kita bisa mensyukuri semua pengalaman di masa lalu, serta berani menghadapi masa depan apapun itu bersama dengan Tuhan yang kita pegang dengan teguh. Mari kita kembali menyanyikan lagu kita. Kita bernyanyi. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah
Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumahmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa doa kami pada saat ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang kami miliki, baik mereka yang bersama kami maupun terpisah oleh jarak dan tempat. Kiranya Engkau terus beserta dengan kehidupan kami bersama keluarga. Tuhan, ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga kami ke depan. Tentang rencana-rencana kehidupan, rencana-rencana pernikahan, rencana-rencana menyambut kehadiran buah hati, rencana-rencana pekerjaan maupun juga studi, rencana-rencana tempat tinggal yang baru, rencana untuk menghadapi berbagai pilihan dan keputusan di tengah-tengah hidup bersama keluarga. Tuhan, biarlah kami menjalaninya dengan tekad, dengan yakin, dengan komitmen bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami ke depan, kami akan terus percaya dan beribadah kepada Engkau. Sertai ya Tuhan setiap keluarga kami dimanapun berada. Kami berdoa untuk berbagai kehidupan kami di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah Engkau juga terus menuntun kami. Untuk berbagai juga bahkan penutupan atau evaluasi kegiatan bulan keluarga yang telah berjalan, maupun berbagai persiapan menjelang Natal. Segalanya kiranya berlangsung di dalam hikmat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan sebagai GKI Gading Indah di dalam seluruh persiapan untuk sakramen baptis anak pada tanggal 5 November nanti, serta kebaktian emeritasi Pendeta Roni Nathanael pada tanggal 6 November. Segala persiapan berjalan dengan baik, sehingga kebaktian-kebaktian ini berlangsung di dalam penyertaan-Mu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses pencalonan penatua, biarlah kiranya Tuhan pimpin agar menghasilkan para pemimpin-pemimpin gereja yang siap untuk melayani Engkau di dalam kesehatian untuk memajukan jemaat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana pernikahan dari Hans dan Bella Vanessa pada tanggal 4 November nanti. Kiranya semua persiapan dan pelaksanaan berjalan baik dan Engkau berkenan memberkati mereka dalam rumah tangga baru yang akan mereka jalani. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Bapak Bambang Kristanto, Pak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Pak Andi Hamdono, Pak Andres Theodorus, Ibu Damayanti, Bapak Kunjung. Tuhan yang Maha Kasih, jamaah-Mu ada bersama dengan mereka. Kiranya Engkau berkenan memulihkan setiap mereka. Tuhan, kami membawa doa kami juga bagi bangsa dan negara kami, dalam persiapan kami untuk menjelang pemilu di tahun depan. Biarlah kiranya ada suasana yang aman, yang kondusif, dan setiap kontestan yang akan menjalankan proses ini kiranya membuat suasana tetap berjalan dengan baik. Dan biarlah kami sebagai rakyat juga dapat membuat situasi menjelang pemilu itu menjadi situasi yang penuh dengan keamanan, dan kami belajar menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan, perdamaian dunia ini. Betapa kami mengharapkan ya Tuhan agar keseluruhan hidup sebagai umat manusia di dunia ini memiliki kedamaian. Kami berdoa untuk pertikaian yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina. Biarlah kiranya para pemimpin-pemimpin negeri tersebut
dapat mengambil kebijakan terbaik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan juga berbagai situasi yang ada di dalam kehidupan kami sebagai satu umat manusia. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya dan kami berserah. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat beraktivitas di hari ini Bu Bapak Saudara-saudari, dan teruslah menjalani setiap hari dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menuntun kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.